Kemudian di sini ada Farida Khairunisa, ada? Sudah hadir belum? Jarang PJJ juga Farida. Ada Muhammad Rivaldi, Nanda Febian, Raka Puja, Tovan, Sultan. Sultan itu sama sekali belum pernah mengikuti PJJ dengan saya ya. Saya, Pak. Di Tegar itu ada yang kosong di tanggal 12. Coba dicek. Saya, Pak. Ini sudah berapa nih? 18, berarti 16 anak ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Tetap semangat untuk belajar ya. Ya. Silahkan di-on-kan kameranya. Yas, kemudian Zidan, Muhammad Rehan. Dan mau ngerjain tugas, Pak. Ya, udah sarapan belum? Belum. Oh, Belum. Belum. Nah, sarapan dong ya, budayakan sarapan sebelum jam 9. Mari sebelum mengawali pertemuan pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, sikap yang sempurna karena kita ingin berdoa ya agar diberi kemudahan dalam belajar ya. Dimudahkan dalam meraih cita-citanya. Nah, silakan duduk yang bagus, sikap sempurna. Ya. Berdoa mulai. Selesai. Pada pagi hari ini Bapak akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Minggu lalu kemarin apa yang sudah kalian kerjakan di GCR minggu lalu apa? Kemarin kan sudah menyalin materi bab yang kedua ya. Bab yang kedua apa materinya? Apa materi bab yang kedua kemarin? Persamaan dan fungsi kuadrat ya. Silahkan ya, LKS-nya diambil, kemudian catatan yang kemarin juga diambil. Nanti Bapak jelaskan ya. Sudah disiapkan belum? Belum, Pak. Ya, disiapkan dulu catatan minggu lalu ya, kemudian LKS alat tulisnya disiapkan ya, barangkali nanti ada yang perlu dicatat. Baik, Pak. Nanti sebentar lagi saya share materinya, PowerPoint-nya. Bentar ya, saya cari dulu. Silakan yang sudah bergabung bisa dibuka di kolom chatnya. Ada link absennya, link daftar hadir, silakan bisa diisi. Sudah terlihat belum? Sudah ada? Silakan bisa diisi ya. Link absennya terlebih dahulu.
Ada 17 anak ya yang bergabung. 17. 18. Nah, silahkan. Sudah diisi belum link daftar hadirnya? Belum, Pak. Nah, silakan Lagi boleh ngisi, diisi. Pak. Sebelum nanti Bapak sampaikan materi pembelajaran untuk hari ini. Sudah ya? Bapak izin share screen. Oke, Bos. Oke, Bos. Terlihat? Bapak. Bapak izin share screen ya. Sudah terlihat belum? Ya. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Kemarin kalian sudah menyalin rangkuman materi tentang persamaan kuadrat. Nah, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi persamaan kuadrat. Nah, apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat dan bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Kecil. Kecil suaranya. Ya, sudah terdengar jelas belum? Kecil, Pak. Mungkin yang di belakangnya ada suara berisik bisa itu dulu dimatikan dulu. Sudah terdengar belum? Sudah. Sudah? Sudah. Sekarang Bapak akan sampaikan materi tentang persamaan kuadrat ya. Apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat, kemudian bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, Bapak akan jelaskan pada kesempatan hari ini. Persamaan kuadrat. Apa tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini? Nah, tujuan belajar kita pagi hari ini, yang pertama, kita menganalisis faktor-faktor bentuk aljabar dalam persamaan kuadrat, penyelesaian akar-akar dari persamaan kuadrat, kemudian cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi karakteristik persamaan kuadrat berdasarkan akar-akarnya. Misalkan dua akar yang berbeda, kemudian satu akar tunggal, kemudian tidak memiliki akar yang real atau akar yang nyata. Yang ketiga, mengidentifikasi hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil pembelajaran persamaan kuadrat. Itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah siap semuanya? Insya Allah. Insya Allah ya. Nah, let's go. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Nah, di situ ada persamaan kuadrat adalah persamaan yang dapat dituliskan atau berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Di situ pangkat yang tertinggi adalah 2. Dengan A, B dan C, nah itu lambang dari elemen ya. Masih ingat elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0 ya. Di situ A, B dan C ya. A dan B itu merupakan apa di situ? Koefisien. Kemudian C apa? Bilangan yang berdiri sendiri tanpa diikuti dengan variabel. Namanya apa? Konstanta. Ya. Kemudian contoh dari persamaan kuadrat. Nah, di sini Bapak punya misalkan X pangkat 2 ditambah 4X min 1 sama dengan 0. Kemudian 2X pangkat 2 min X min 2 sama dengan 0. 5 ditambah 3X sama dengan 4X pangkat 2. Nah, itu contoh-contoh, beberapa contoh mengenai persamaan kuadrat. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar-akar persamaan kuadrat, ini dapat diperoleh atau dapat dicari menggunakan 3 cara ya. Yang pertama apa di situ? Ada yang bisa membacakan di situ? Tegar, apa di situ? Yang pertama,
cara menentukan atau menyelesaikan persamaan kuadrat? Ya, bisa di-on-kan suaranya. Apa caranya? Memfaktorkan, Pak. Ya, dengan memfaktorkan. Kemudian Wahyu, yang kedua dengan cara apa di situ? Cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Dengan apa, Wahyu? Tahu, Pak. Nah, itu kan ada itu, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, ya. Nah, yang ketiga, Nur Anissa, apa? Cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Menggunakan rumus ABC. Nah, menggunakan rumus A, B, C. Nah, jadi cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 cara di sini. Yang pertama ada dengan cara memfaktorkan, kemudian yang kedua dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga dengan menggunakan rumus A, B, C. Nah, Bapak lanjutkan. Nah, yang pertama dengan cara pemfaktoran. Nah, bagaimana sih Pak caranya menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan metode atau penyelesaian pemfaktoran? Nah, perhatikan di sini. Nah, saya punya contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah ini dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, di sini kalau kalian lihat, yang dulu nih. Di sini ada X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Ya. Di situ X pangkat 2 dikurangi 8X plus 15 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, di situ di bawahnya dilihat. Nah, di situ ada X min 3 dikalikan X min 5. Nah, min 3 dan min 5 itu dua bilangan yang diperoleh dari mana? Nah, kita cari di situ dua bilangan yang apabila dijumlahkan itu hasilnya adalah negatif 8. Kalau dijumlahkan ketemu angka yang di tengah negatif 8 dan apabila dikalikan itu ketemunya angka yang di belakang 15. Nah, kita cari dua bilangan apabila dijumlahkan ketemunya negatif 8 dan ketika dikalikan dia hasilnya adalah 15. Nah, bilangan apa itu? Nah, di situ dilihat. Nah, negatif 3 dengan negatif 5. Nah, negatif 3 ditambah negatif 5 itu sama dengan negatif 8. Sedangkan negatif 3 dikalikan negatif 5 sama dengan 15. Berarti memenuhi ya untuk X min 3 dikalikan dengan X min 5. Nah, di sini kita cari nilai dari X1 dan X2-nya. X1-nya berarti X min 3 sama dengan 0. Nah, karena di situ kita mencari X yang positif, maka X sama dengan ya, negatif 3-nya di sebelah kiri kita hilangkan dengan cara ditambah dengan 3. Kemudian karena di ruas kiri ditambah dengan 3, maka di sebelah kanan juga kita tambah 3. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Maka X yang pertama sama dengan 3. Kemudian X yang kedua, akar yang kedua. X min 5 sama dengan 0. Sama, di situ kita ingin mencari nilai dari X. Berarti X kita tinggalkan di sebelah ruas kiri. Kemudian negatif 5 kita hilangkan dengan cara ditambah 5. Atau ada yang mengatakan berpindah ruas ya. Dari sebelah kiri berpindah ke sebelah kanan. Seperti itu. Maka nilai X yang kedua sama dengan 5. Jadi HP, nah di sini HP itu apa? Himpunan penyelesaian 3,5. Nah, di situ tanda kurung seperti itu apa? Kurung apa? Masih ingat? Ada yang bisa jawab di situ? Tanda kurung yang seperti ini namanya kurung apa? Kurung Kurawa ya. Jangan sampai lupa ya. Kemudian saya lanjutkan untuk soal yang kedua. Contoh soal yang kedua masih sama. Menentukan himpunan penyelesaian menggunakan pemfaktoran. Di situ Bapak ada soal X pangkat 2 ditambah 6X sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini kalian faktorkan dari X pangkat 2 ditambah 6X. Nah, ini menggunakan sistem distribusi ya. Perkalian sistem distribusi. Nah,
Jadi X-nya dikeluarkan, maka X dikalikan X ditambah 6 sama dengan 0. X1 sama dengan 0 atau X plus 6 sama dengan 0. Nah, X-nya sama dengan negatif 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah di situ negatif 6,0 ya. Di situ ada tanda kurung Kurawal. Ada yang mau ditanyakan dari dua contoh soal menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran? Ada tidak di sini? Silahkan di-on-kan kameranya, di-on-kan mikrofonnya, nggak apa-apa. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Syarif Ramadan, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Pak. Ya. Baik Syahira, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi untuk contoh yang ketiga. Nah, di sini pemfaktoran masih sama ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah ini. Ada X plus 3 sama dengan 60 per X min 1. Nah, di ruas kiri X plus 3, kemudian di ruas kanan sama dengan 60 X min 1. Nah, di situ kalau kalian perhatikan, di situ berbentuk pecahan ya. 60 sebagai pembilang, kemudian X min 1 sebagai penyebut. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya untuk bentuk soal yang seperti ini? Ya. Langkah pertama, nah di situ kalikan kedua ruas dengan X min 1. Nah, tujuannya apa? Nah, untuk merubah bilangan pecahan di ruas kanan itu 60 X min 1 itu menjadi bilangan pokok biasa ya. Jadi menghilangkan X min 1, maka kedua ruas kita kalikan dengan X min 1. Kemudian di situ X min 1 dikalikan dengan X plus 3, ruas kiri juga dikalikan dengan X min 1, kemudian ruas kanan 60 per X min 1 dikalikan dengan X min 1 ya. Disederhanakan X min 1-nya, maka di situ hasilnya 60. Nah. Kemudian di situ X pangkat 2 ditambah 2X min 63 sama dengan 0. Kemudian kita cari faktor kelipatannya tadi. Kita cari dua bilangan, apabila kita jumlahkan itu ketemunya 2, kemudian apabila kita kalikan ketemunya negatif 63. Maka diperoleh dua bilangan yang memenuhi adalah negatif 7 dengan 9. Ya. Negatif 7 ditambah 9 itu sama dengan 2, kemudian negatif 7 dikalikan 9 sama dengan negatif 63. Nah, maka X yang pertama itu sama dengan X min 7 di X min 7 sama dengan 0. Kita cari harga X yang positif, maka X sama dengan 7. Ya. Kemudian X yang kedua, X plus 9 sama dengan 0. Kita ingin mencari nilai X-nya, maka kita tinggal X di sebelah kiri. Hasilnya di situ adalah negatif 9. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 9,7. Nah, situ. Ya. Masih bisa diikuti ya anak-anak? Halo? Ya, bisa di-on kan mikrofonnya? Masih, Pak, masih. Iya. Nah, itu tadi contoh-contoh penyelesaian menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran ya. Kemudian langkah yang kedua, penyelesaian menentukan akar persamaan kuadrat yang kedua tadi. Caranya apa tadi? Kalau masih ingat di atas tadi. Apa? Cara yang kedua. Tadi kan ada 3 cara. Yang pertama pemfaktoran, kemudian yang kedua apa? Yang kedua, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Ya. Melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, bagaimana kalau menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna? Nah, di situ diperhatikan, ada contoh soalnya. Selesaikan persamaan 2X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 1 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat. Di situ diperhatikan ya bagaimana cara menyelesaikannya. 2X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di situ ada tanda apa? Sama dengan, kemudian ada tanda panah kanan kiri. Itu namanya tanda apa di situ? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat tidak? Apa itu namanya, Faisya?
Ada yang bisa menjawab? Apa di situ? Dwi Kartika mungkin? Lambang apa di situ? Ada sama dengan, kemudian ada panah kanan kiri yang di depan ini. Lambang apa di sini? Ekuivalen ya. Ekuivalen itu apa? Nilai dari ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, situ 2x pangkat 2 ditambah 8x. Nah, 1 di sebelah kiri kita pindah ke ruas kanan ya. Yang semula dia positif, kita pindah ke sebelah kanan, berubah tandanya menjadi negatif ya. 2x pangkat 2 plus 8x sama dengan negatif 1. Kemudian di situ diperhatikan ya, kita faktorkan, kita keluarkan duanya ya. 2 dikalikan, nah dalam kurung x pangkat 2 ditambah 4x ya, sama dengan negatif 1. Nah, di situ duanya kita keluarkan ya. Ini kalau kita balikan, kalau kita kalikan dengan menggunakan sistem distributif, nanti hasilnya sama. Nah, kemudian x pangkat 2 plus 4x sama dengan negatif setengah. Nah, di situ diperhatikan ya. Nah, 2 yang di sebelah kiri yang semula dia dikalikan, kita pindah ke ruas sebelah kanan yang semula dikalikan, berpindah ke sebelah kanan, berubah menjadi pembagian ya. X pangkat 2, X pangkat 2 ditambah 4x sama dengan negatif 1 dibagi 2 atau negatif setengah. Kemudian X pangkat 2 ditambah 4X plus 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi setengah. Nah, di sini ada keterangannya. Tiap ruas ditambah dengan setengah B pangkat 2. Ya. Nah, situ. Masih terdengar ya suara Bapak ya? Penyelesaiannya. Ini X plus 2, nah di situ plus minus akar 7 per 2. Nah di situ diperoleh akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadratnya. Untuk X1-nya sama dengan negatif 2 plus akar 7 per 2. Atau X2-nya sama dengan negatif 2 yang semula itu ditambahkan. Kemudian yang belakang dikurangi dengan akar 7 per 2. Itu ya cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bingung nggak ini anak-anak? Bingung tidak? Tegar bisa tidak ini? Nah, kalau PJJ seperti ini kendala kita kurang paham dalam materi yang disampaikan ya, karena kita terbatas. Jadi kalau belajar jarak jauh seperti ini susah juga ya. Apalagi bentuk-bentuk aljabar seperti ini, persamaan kuadrat seperti ini ya. Susah kalau misalkan kita penjelasannya menggunakan online seperti ini. Bisa saya lanjutkan ini? Bisa? Kemudian saya lanjutkan ke slide berikutnya. Yang ketiga, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC itu yang seperti apa? Nah, rumus untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau sering disebut dengan rumus ABC adalah seperti berikut. Nah, nih ya. Cara mencari akar X1 dan X2-nya sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC, nah, dibagi dengan 2A. Akar B kuadrat kemudian dikurangi 4AC itu sama dengan nilai dari determinan. Nanti kita akan belajar lagi itu ya. Dan contoh soalnya seperti apa? Nah, sini ada contoh soalnya ya. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC ya. Di situ ada contoh soalnya, ada X pangkat 2 dikurangi 8X plus 15 sama dengan 0. Sebelum kita menggunakan rumus ABC, kita harus tahu dulu nilai dari A, nilai dari B, dan nilai dari C. Nah, perhatikan ya. Di situ ada X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Perhatikan.
nilai dari A di situ sama dengan 1. A di situ yang memuat pangkatnya ya. Di situ A-nya sama dengan 1 karena X di situ ya mempunyai nilai 1. Kemudian B-nya, B yang 8X. Ya. Karena di depan itu ada tanda negatif, maka B-nya adalah nilainya berapa di situ? Negatif 8 ya. Kemudian C, konstantanya berapa di situ? C-nya di situ 15. Jadi kalian sudah tahu nilai dari A-nya itu 1, B-nya negatif 8, C-nya sama dengan 15. Selanjutnya bagaimana? Nah, kalau kalian sudah mengetahui nilai dari A, B, dan C, nah, substitusikan nilai ABC ke rumus ABC. Nah, substitusikan itu apa? Nah, kalau kalian bermain sepak bola, itu biasanya ada substitut. Nah, substitut itu apa? Kalau dalam permainan sepak bola, pergantian ya. Jadi pemainnya dikeluarkan, kemudian dimasukkan pemain yang baru. Nah, kalau di sini substitusi itu adalah memasukkan ya. Jadi yang nanti di situ ada variabel ABC-nya, kalian masukkan atau kalian ganti dengan nilai-nilai yang sudah kalian ketahui tadi. Ya. X1, 2. Nah, di situ. Nah, tadi negatif B. Nah, B-nya itu negatif 8. Berarti negatif, nah dalam kurung negatif 8. Kemudian plus minus akar dari. Nah, tadi dikatakan di situ B kuadrat. Nah, B-nya berapa? Negatif 8. Nah, kalian masukkan angka negatif 8. Kemudian dipangkatkan 2. Dikurangi. Nah, di sini 4 kalikan A kalikan C. A-nya 1, kemudian C-nya 15. Kalau sudah dibagi 2A. 2-nya kalikan A-nya berapa tadi? 1. Kemudian kalikan operasikan seperti biasa. Negatif bertemu dengan negatif. Negatif dalam kurung negatif 8. Negatif bertemu negatif berubah menjadi positif. Nah, positif 8. Kemudian plus minus. Nah, nih. Negatif 8 dipangkatkan 2. Berarti negatif 8 dikalikan negatif 8. Negatif kalikan negatif hasilnya berapa? Positif. Positif berapa di situ? Positif 64. Ya. Silakan, boleh di-on-kan mikrofonnya ya. Biar bisa sambil ngobrol. Nah. Kemudian di situ ya, negatif 4 dikalikan 1 dikalikan 15. Nah, negatif 4 dikalikan 1 itu negatif 4. Dikalikan 15 negatif 60. Dibagi, nah, 2 kalikan 1 berapa? 2 ya. 2, Pak. Nah, sampai di sini bisa diikuti ya. Bisa ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah. Kemudian X1-nya. Nah, X1-nya dari mana? Nah, di situ akar dari 64 dikurangi 60 itu 4, kemudian 4 kita akar. Akar dari 4 berapa di situ? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Akar dari 4? Berapa akar dari 4? Di situ udah ada. Mana sih? Berapa di situ? Nur Rahman, akar 4 berapa di situ? Nah, akar dari 4 berapa? Masa akar 4 nggak tahu? Nanti saya balikin SD nanti. Berapa 2, Pak, akar 4? 2. Nah, 2 ya. Nah, berarti 8 ditambah 2 dibagi 2. Itu untuk X yang pertama. Nah, 8 ditambah 2 berapa? 10 ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Atau X yang kedua di situ diperhatikan. Nah, yang tadi plus, kemudian yang keduanya dikurangi. 8 dikurangi 2 dibagi 2. 8 dikurangi 2 berapa? 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 3 ya. Jadi ketemu himpunan penyelesaiannya atau akar-akar persamaannya. X1 sama dengan 5 dan X2-nya sama dengan 3 ya. Itu akar-akar yang memenuhi dari persamaan X pangkat 2 dikurangi 8X plus 15 sama dengan 0 menggunakan rumus ABC.
Dari 3 penyelesaian ini ada yang mungkin ditanyakan? Ada tidak? Atau malah bingung? Justru bingung nih, mau ditanyain apa, Pak? Saya bingung, Pak. Dari 3 rumus ini ya, paling mudah dan paling simpel itu kalau menyelesaikan itu pemfaktoran menurut Bapak ya. Jadi untuk pemfaktoran lebih mudah dan lebih cepat. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada tidak di sini? Ada tidak? Tegar mungkin ada yang mau ditanyakan nggak Tegar? Nggak ada, Pak. Ada Cesario, mana yang Cesario? Nasla. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saatnya kita lanjutkan ya. Saatnya kita mengerjakan kuis. Waktunya kita kuis ya. Nanti berhadiah. Mobil mewah ya. Hadiahnya apa? Hadiahnya pahala ya. Hadiahnya nilai bagi yang mengerjakan dengan benar. Nah, kuisnya di mana ini ya? Di sana, Pak, Polsek. Polsek. Kuisnya ini nanti ya, petunjuknya di sini kerjakan soal-soal berikut dengan benar dan tepat. Nah, kemudian jangan lupa berdoa dan kerjakan dengan sungguh-sungguh agar hasilnya memuaskan. Nanti link soal ada di chat Zoom Meet ya. Nanti linknya saya share di dalam chat. Jadi kalian bisa mengerjakan langsung di situ. Saya minta tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Soalnya cuma 6, nggak banyak ya. Jadi dikerjakan sungguh-sungguh dan insya Allah mudah-mudah gitu ya. Biar nanti nilainya bagus ya. Amin. Ya, nanti yang tidak mengikuti Zoom ya tidak mendapatkan nilai. Kenapa? Karena soalnya cuma saya berikan di dalam Zoom Meet ini, tidak saya share di dalam GCR ya. Nah, don't stress, be your best ya. Jangan stres, jadilah yang terbaik ya. Terima kasih. Pak, izin buang air besar, Pak. Orang mau mengerjakan soal malah izin buang air besar, ya Allah. Ya, saya hentikan dulu, saya ambilkan soalnya dulu ya. Ada 19 yang bergabung, ya alhamdulillah. Tolong di-on-kan kameranya, nanti saya mau foto kalian ya. Nanti saya masukkan ke majalah dinding. Pak. Ya, boleh dandan dulu, boleh silahkan. Baru bangun, Pak. Ya baru bangun ya Allah, jam segini baru bangun ya. Rezeki udah di totol ayam. Sudah mengisi absen semua tadi? Pak. Alhamdulillah. Pasti. Nah, tuh untuk link soalnya, link kuisnya sudah saya share di chat ya, chat Zoom ya, sudah terlihat? Zoom pakai CR nih. Di Zoom lah, di GCR nggak saya share. Kan ini hanya untuk anak, untuk kalian semua yang bergabung di sini. Asik. Ya, soalnya berbentuk Google Form seperti biasa, cuma pilihan ganda. Tapi Bapak minta tolong silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin ya, agar hasilnya memuaskan ya. Soalnya tidak banyak. Silakan bisa dibuka ya. Ya, sambil Yum, sambil mengerjakan. Nama. Mungkin yang belum di-on-kan kameranya Desti, Zidan, Dwi Kartika, Adiatma, Nasla, Fadli, Muhammad Rehan. Bisa di-on-kan kameranya ya. Bapak pengen lihat wajah-wajah kalian ya. Sudah lama tidak berjumpa. Berapa, Pak? Oh, iya sip. Bentley boleh kan, Pak? Ya nggak boleh lah.
Jadi kerjakan sendiri, hasil buah pikir sendiri lah pakai Brandly ya. Oh, aman. Oke. Nah, Ya, Pak, ternyata nggak ada yang lebih nilai susah lagi, Pak. jadi keras juga lah ya. nggak ada ya. Mempersulit orang lain itu kan dosa ya. Jadi Bapak nggak suka mempersulit orang lain. Masa sih? Yang penting respon kalian silahkan dikerjakan dengan baik. Coba nanti saya lihat nilainya Tegar bagaimana ya. Iya, Pak. Kalau nilainya 0, Boleh kali. kemudian sambil diperhatikan ya, mungkin yang di sini yang nilai Sahabat kuadrat di dalam Google Classroom itu silahkan kalian update ya. Yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan, semuanya ada di situ ya. Bagi yang kemarin kosong atau belum mengerjakan silahkan semuanya dikerjakan di dalam Google Classroom ya. Kenapa? Kuadrat. Yeah. Kuadrat. Kamu paling pinter. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Kirim. Wis, gila. Nanti hasilnya akan saya share screen di sini. Jadi kalian semua bisa melihat nilainya berapa tadi. Jangan dong, Pak. Dipasi, itu Pak. Saya masukkan ke dalam penilaian ya. Dipasi, Pak. Privasi. Oh iya, kandar. Ayo. Tahuan dong. Bentar, saya cek coba hasil pekerjaan kalian. Oh iya, Pak, saya ingin Pak, saya berberak. Mana sih? Ada nih yang ini dia yang gue cari, Bray. Is. Wes aja. Ini sudah ada satu jawaban nih, sudah ada satu anak yang mengirim. Waktunya masih lama, silakan dikerjakan sebaik mungkin. Siap. Ada 5 sini, Cok. Adiatma. Iya. Air apa namanya? Bukan, air itu sumur. Enggak. Berarti itu air pump ya? Adiatma sudah mengirimkan ya, nggak ada fotonya tapi sudah mengirimkan. Coba di-on-kan Adiatma kameranya. Jai. Biar Bapak bisa foto ini. Wih. Silahkan di-on-kan kameranya. Nur Anissa, Nasla, Vera Ayu ya. Sambil mengerjakan bisa saya foto ini. Sebagai bukti kalau kalian mengikuti pembelajaran Zoom pada pagi hari ini ya. Aduh. Wah, Adiatma sambil berguling-guling ini. Merah saya 2D, Pak. Burik. Silahkan yang lain yang belum. Tias, kemudian Cesario, Jidan. On kan kameranya sebentar, saya mau foto. Fadli, Dwi Kartika, Nasiwa, silahkan di-on kan kameranya. Ya, 19 anak yang bergabung pada hari ini. 18. Nggak ada sih. Gak ada.
3 tambah 3 kali X 3 kali 3 kali X 3 tambah ya tambah Ini udah ada 4 anak yang menyelesaikan. Adiatma, kemudian Muhammad Syarif Ramadan, Dwi Kartika, dan Zidan Alamsyah. nah Nanti udah kalau lah jago so Wahyu Ramdhani sudah ini. oh jelas tuh. Nanti saya tunjukkan nilainya ya. Jangan dong Pak, privasi Pak. Iya. Makanya dikerjakan dengan sebaik mungkin ya. Baik. Nanti teman-teman kalian yang tidak mengikuti Zoom ya tidak mendapatkan nilai. Beda hadiah mah. Tuh ganteng. Kuota belajarnya sudah masuk kan ya ini? Sudah dapat kuota belajar semua kan? Dari pemerintah? Oh iya Pak. Yang digecet coba ngirim foto Zoom doang Pak. Boleh silahkan foto kalian yang mengikuti Zoom hari ini. Kirimkan ke GCR nggak apa-apa ya. Oke. Sebagai arsip nanti. Bukti kalian mengikuti Zoom Meet pada pagi hari. Pas coba Pak. Sudah ada 8 anak yang menyelesaikan. Ini Faisaira ya, udah masuk, kemudian Vera Ayu. Ya. 10 anak yang sudah mengirimkan. Nanti kalau memang sudah semua, Bapak share, Bapak tunjukkan ke kalian. Silakan boleh di screenshot foto kalian saat mengikuti Zoom pada pagi hari ini, kemudian di-upload di dalam GCR ya. Pak, saya kirim ya Pak ya.
Ya, silahkan Tegar, boleh. Deh Pak. Mana Pak hasilnya Pak? Nggak ada. Ya, nanti kalau sudah semua Bapak tampilkan hasilnya. Sebutin nggak Pak? Ya, saya sebutkan dengan keras, dengan lantang nanti. Pakai mic musola Pak, berkeras Pak. Ya, Sultan tadi mana Sultan menghilang? Tegar sudah mengirimkan, kemudian Desti sudah ada 12 anak. Ya. Masuk, Bung. Ada lagi mau. Tadi udah mulai ketiga jarinya, Pak? Belum. Di luar ya? Hah? Sudah belum datang. Oh ya udah, makasih ya, Pak. Ya. Datang. Ya Bapak. Yang gue. Sudah datangnya anak-anak. Ini apa di musola? Ya. Pak Isir, habis saya tunjukin nilai, tutup aja ya. Iya boleh. Kapal di Pak di sana nggak di situ. Yang penting nggak ada, kosong. Kosong. Kosong Pak. Berarti pada DP belum Pak? ini nama. Ya, sebentar, saya lihat dulu. Duh. Kuota santai kan ini? Dapat bantuan dari pemerintah ya, alhamdulillah bisa buat untuk belajar. Tapi tidak bisa Iya. tidak bisa untuk TikTokan.
15 anak ya sudah. Ya. Masih ada berarti 3 anak lagi ya. Adiatma ini udah, Cesario sudah mengirimkan barusan. Dua lagi ya berarti. Ya sudah. Apa Pak? Itu Tias barusan mengirimkan. Saya tampilkan ya sekarang ya hasil pekerjaan kalian. Saya on mic. Ya. Ini tadi nilai-nilai ya. Tapi Latihan nih soal kuis yang sudah kalian kerjakan. Udah terlihat nilainya kan di situ. anak gua. Dari Adiatma nilainya berapa, kemudian sampai Tias di sini ya nilainya sudah ada semua. Hai Ramadhani. Oh tinggi gila. Tinggi Pak. Jago ya Pak ya? Tinggi di atas genteng ya. Itu Adiatma nilainya berapa di situ dilihat ya. Paling cepat ngirimnya ya. Kurang keras Pak suaranya Pak. Ya. Nah itu Adiatma dilihat nilainya berapa. Ini Tegar tuh dapat berapa nilainya ya, semuanya ada ya. Paling tinggi gua. Nah nilai ini tadi saya masukkan ke dalam penilaian ya. Tambahin lah Pak. Ya nanti saya tambahin ya. Nah gitu dong. Tambahin setengah. Deh. Ya teman-teman kalian yang tidak bergabung di dalam Meet ya berarti tidak mengerjakan latihan soal pada pagi hari ini ya. Oh siap. Biar mereka nanti Pak, mengganti boleh dengan diulangin lagi gak kerjanya biar nilainya 100? Nah, boleh, tapi nanti di luar ya. Nanti bisa dikerjain lagi, boleh bisa. Tapi untuk sekarang saya batasi dulu untuk 1 kali pengerjaan ya. Nice. Nah. Udah ya. Udah dilihat semua. Iya mau gue hilang. Yang saya kuning-kuningin ya. Aduh. Saya 10 poin deh. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Boleh di SS gak Pak buat catat? Boleh, silahkan ya. Nanti materinya saya kirimkan ke GCR aja ya. Saya upload ke GCR juga, jadi bisa kalian ambil ya buat belajar di rumah ya. Catatan apa soal Pak? Enggak, ini materi ini tadi, materi PowerPoint ini. Materi ini nanti saya upload sekalian di GCR. Jadi bisa kalian ambil, bisa kalian gunakan untuk belajar ya. Ada nggak yang mau ditanyakan? Ada tidak? Desti, ada yang mau ditanyakan enggak Desti? Nggak ada Pak. Nah, bentar Desti, saya mau ngobrol nih. Nah, di sini kamu baru sekali mengikuti itu kan? PJJ kan? Ya enggak? Yang lain tuh kemana itu ya? Segera dikerjakan susulan ya. Biar nilainya enggak kosong Desti ya. Semua materinya ada di dalam Google Classroom ya. Silahkan dicek sesuai dengan tanggalnya ya. Oke Pak.
Paham, Desti? Itu buat yang ketinggalan Zoom gimana itu, Pak? Yang ketinggalan Zoom ya sudah tidak bisa bergabung lagi ya, karena nanti sebentar lagi udah mau Bapak selesaikan Zoom-nya. Nanti saya ganti dengan tugas yang lain untuk teman-teman kalian yang tidak mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Saya ikutkan, Pak. Ya, ikut Tegar. Sudah mengisi absensi semua ya? Ya, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sebelum saya akhiri, saya ingin berfoto dengan kalian. Silahkan di-on-kan kameranya. Ayo, Pak. Giliran mau selesai aja ya, pada semangat. Tadi males-malesan. Pastilah. Fadli. Mana Fadli? Wah, ternyata Fadli baru bangun tidur, nggak pakai seragam. Ya, pantesan ya. Ngumpet ya. Ya, saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Bentar, tahan dulu. Ya. Udah, Pak. Sekali lagi ya. Tunjukkan jempol kalian. Ya. Jempol. Semangat belajar. Ayo, mana? Yang lain mana ini? Aku nggak semangat. Ayo, Bapak. Nggak semangat ya. Ingat. 1, 2, 3. Dah. Udah pulang. Balik gila. Gila semua. Dia mah paling ganteng. Pak. Tadi ya sebentar. Nah, sebelum Bapak akhiri, ada yang mau ditanyakan nggak terkait menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Ya, ada yang mau ditanyakan tidak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, Tidak. tadi cara menentukan akar persamaan kuadrat ada berapa tadi? Ada 3. Dalam materi ada 3. Nah, yang pertama apa tadi? Coba, tolong. Pemfaktoran, Pak. Nah, yang pertama dengan cara pemfaktoran. Nah, kemudian yang kedua dengan cara apa? Melengkapi persamaan kuadrat. Nah, melengkapi dengan akar kuadrat sempurna. Kemudian satu lagi cara menentukan akar persamaan kuadrat tadi apa? Satu lagi. Dengan cara apa? Tadi sudah ada pemfaktoran, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, satu lagi apa tadi? Menggunakan apa tadi? Satu lagi. Menggunakan rumus A, B, C, ya. Nah, silahkan materi itu semuanya dipelajari ya. Nanti kalau kalian melanjutkan ke jenjang berikutnya, ketemu lagi dengan seperti itu ya. Baik di SMA, di SMK, nanti ketemu lagi. Nah, ya semoga ya pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Amin. Kita dapat berkumpul lagi di sekolah ya, bertatap muka belajar di sekolah ya. Ya. Males, Pak, bangun pagi. Harus bangun pagi. Ya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir mengikuti pembelajaran Zoom Meet pada pagi hari ini ya. Kalian semua luar biasa ya. Nah, tetap semangat dalam belajar, kemudian patuhi protokol kesehatan, jangan lupa ya. 5M seperti itu, memakai masker, kemudian jangan berkumpul, mencuci tangan dan sebagainya ya. Siap, Pak. Sebagai ikhtiar kita memutus pandemi juga ya. Sudah vaksin kedua juga kan semuanya ya? Sudah. Ya, nah. Pak. Ya, alhamdulillah ya kalau gitu. Sudah, tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Bapak tutup Zoom pada pagi hari ini ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ya. Insya Allah nanti jika bertatap muka kita ulang kembali materi-materinya ya. Emang jadi, Pak, tetap buka. Jadilah nanti ya. Kapan, Pak? Ya, nanti ditunggu.
apa Sesudah namanya? PTS kan Pak. Misalkan kalau misalnya kelas 91 itu jam 12, kalau misalkan 92 itu jam 7 kayak gitu ya, Pak? Ya, mungkin nanti seperti itu jadwalnya Sampai lulus dibedakan. Pak, tetap muka Pak. Sampai lulus. Ya, kelamaan. Ya, mungkin itu aja ya. Oke. Terima kasih ya untuk kalian semua. Sama. Saya akhiri ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Pak. Ya.